Pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman dari daerah Karanganyar juga ingin belajar tentang meditasi ya Mas. Iya. Nah, jadi ingin belajar tentang tata cara dasar meditasi. Mungkin ini nanti bisa buat tutorial teman-teman semuanya yang mau belajar tentang meditasi. Jadi bisa mengikuti tutorial ini. Jadi sampai tinggal melihat tata caranya, nanti bisa diikuti langsung sendiri-sendiri di rumah. Nah, ini sampai pengen meditasi itu apa? Ketenangan diri, ya betul. Ketenangan diri. Nah, dalam meditasi itu sampean yang penting jangan mengikuti rasa jenengan. Soalnya dalam meditasi kalau sampean mengikuti rasa panjenengan, nanti sampean tidak akan menemukan kesadaran diri. Jadi bukan malah kembali kesadaran diri, malah sampean mengikuti halusinasi. Karena rasa itu ada di alam bawah sadar. Kalau sampean mengikuti alam bawah sadar, nanti lama-lama sampean masuknya ke halusinasi. Makanya rasa itu bisa dirubah, rasa itu bisa berubah. Itu tidak bisa buat petokan, ataupun pedoman sampean dalam meditasi tidak bisa. Meditasi itu merenung. Jadi sampean ibaratnya punya masalah ruwet kan, terus meditasi. Jadi sampean di situ merenung. Merenung itu saya harus gimana? Maksudnya ngomong dengan diri sendiri. Nah, di saat kita sendiri, itulah biasanya orang itu menemukan titik terang dalam setiap masalahnya. Makanya dari sahabat belajar meditasi saya sarankan jangan mengikuti rasa panjenengan, karena rasa itu bisa berubah, bahkan bisa hilang, bisa muncul. Jadi kita biar apa? Teman-teman itu juga biar tahu bahwa rasa itu tidak bisa untuk patokan dalam sebuah meditasi, karena bisa diubah. Sampai kan bisa tak ubah rasanya, sampai gini bisa mudah terpengaruh kalau orang mengikuti rasa itu mudah terpengaruh. Nah, sampai silanya gini, ini gini. Nah, ini agak susah kalau untuk, nah gitu kaitan. Nah dari sini nempel, ini nempel dah. Ini kan tulang belakang menyangga tau. Nah tulang belakang menyangga, jadi sampai bisa punggung sini juga bisa terbenahi, sampai nanti ini harus tegak. Nah tegak gitu, bisa tegak, nanti sampai kan bisa merasakan di sini juga mendorong, di sini juga sampai pernapasan juga enak. Nah ini adalah untuk cakra dasar, karena cakra dasar itu letaknya di bawah kemaluan kita. Jadi cakra pondasi termasuk Mas ya. Ya, makanya dengan duduk postur ini membuka semua. Jadi enak buat teman-teman semua, ini duduknya enak. Sebenarnya gini juga bisa, cuma kurang mendorong. Karena untuk membuka cakra dasar ini harus ada dorongan di sini. Untuk tenaganya gitu Mas. Nah kalau rasa sampai tak bilang tadi jangan mengikuti rasa, karena apa? Rasa itu alam bawah sadar itu bisa berubah. Karena tak kasih contoh gini, amat gini. Ini kan gini toh. Iya. Ini buat teman-teman semua, karena kita ngomong harus kita bisa mengasih tahu dengan jelas. Kalau rasa ini, kalau ini sama ini alam bawah sadar. Nah ini bisa berubah-ubah masalahnya. Sama sekarang ini rasa sampai tak kasih ke sini. Ya. Ini rasa geri di sini, ya, tak ubah ke sini. Kan. Nah, rasa sampai sekarang tak taruh di sini. Ya kan? Hilang dia. Tak balikan lagi. Di sini. Ya kan? Iya. Nah, rasakan sendiri loh. Nah, kalau sampai mengikuti rasa ini jadinya, nanti bisa berubah-ubah. Nah sekarang meditasinya, gini tangannya gini aja, karena gini agak enak. Nah untuk pertama ini harus tegak, dan sampai jangan
menitik fokuskan ke apa-apa. Maksudnya dalam gini itu sampean pokoknya sudah pasrahkan. Berarti tidak fokus ke cakra dasar, tidak ya? Enggak usah fokus kemana-mana. Ini kalau sampean masih belajar meditasi, yang penting itu adalah ketenangan. Jadi sampean enggak usah pasrah. Nah, tarik nafas dari hidung, simpan perut, simpan. Nah, ini untuk mendorong cakra seks biar terbuka. Nah, ini nanti larinya ke cakra. Lepaskan pelan-pelan. Lewat hidung apa? Lewat mulut kalau lepasin. Ya. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, simpan perut. Nah, biar penuh dulu rongganya, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas yang kuat, simpan di dada. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Kalau sampai hanya untuk cakra, sekarang tak bukain. Nanti sama rasakan energinya. Ya. Habis meditasi sama rasakan tatanya. Ya. Tarik nafas. Lepaskan. Terus tenang, lepaskan segala apapun beban dalam diri sampean itu sampean keluarkan. Jangan ditahan ataupun dipendam. Terus makin tenang, santai, rileks, lepaskan semua. Aliran energi apapun jangan, pokoknya lepaskan saja. Rasakan, lepaskan. Pernapasan lewat hidung, makin pelan, makin halus, makin diperhalus pernapasan lewat hidung. Terus nggak usah fokus apa-apa, pokoknya lepas. Biar energi sampai mengalir ke seluruh tubuh sampai. Dan saraf-saraf sampean yang mungkin tersumbat itu bisa lancar. Oke, sekarang tarik nafas dalam, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lagi dalam, lepaskan lewat mulut. Oke, nah tadi sampai mesti merasakan di tulang punggung ini. Nanti ada dari bawah alirannya ke sini kan. Nah dari sini sampai rasanya ke sini. Ya. Nah ini kalau biasanya teman-teman ini katanya kalau yang dari sini ini namanya kundali. Ini namanya kundali. Sampai baru belajar, ya. Tapi sudah bisa merasakan kan? Ya. Tapi di tangan kayak ada angin gitu mas. Waktu ini. Ini ada angin. Ya. Waktu di ini apa? Di tengahnya ya, di tengahnya ini. Nah, karena angin gitu. Ini
kalau sini mentok energi ke sini, ini kulit itu ada pori-porinya. Sebenarnya tiap kulit ini ada pori-pori dan juga bernapas. Makanya kalau ada angin masuk, ini sebenarnya kita itu bernapas. Seluruh tubuh ini bernapas sebenarnya. Cuma lubang yang kelihatan besar itu kan hidung. Sebenarnya ini punya pori-pori semua. Makanya namanya indera perasa. Maka seluruh tubuh itu ada indera perasa. Nah ini yang sampai rasakan ini antara energi dari alam dan energi dari diri sama sendiri. Karena soal kalau meditasi seperti ini kita mengambil energi alam. Tapi kalau saman gini ini berputar, energi dalam tubuh saman berputar sendiri. Ini teman-teman kita dalam metode meditasi kita ambil yang simpel seperti ini saja. Yang penting sebenarnya itu yang membimbing itu bisa mengarahkan yang baik. Kalau hanya cakra ini, kalau yang membimbing pas, langsung dirasakan. Sama langsung terasa mas. Ini di punggung terasa kan, di tulang ekor terasa, di sini terasa kan. Nah itu, Ini paling nah itu cakra dasar masalahnya. Langsung terbuka bisa, masalah tergantung yang membimbing. Terkadang kalau sampean meditasi sendiri, tidak ada yang membimbing, sama masih mengikuti rasa itu. Akhirnya di saat baru mau muncul energi, sampean sudah ngikut ini. Sama kalau wah ini kan gitu ya. Tapi kalau ada yang bimbingan sampean tenang, terus diarahkan terus, pikiran diarahkan dan tidak ada titik fokus. Kalau sampean titik fokus ke cakra nah, sampean pusing nanti. Karena apa? Sampean menumpukan seluruh kekuatan diri sampean ke cakra. Ini pusing kan? Tidak dilepaskan seluruh tubuh, enggak. Cuma ditumpukan satu tumpuan. Makanya banyak teman-teman yang mengalami pusing di kening, ada yang mual-mual itu karena apa? Ya, memfokuskan ke titik tertentu. Sedangkan orang itu di saat diam, energinya itu luar biasa. Sampai kalau gerak kan tidak terasa, tapi kalau diam ternyata semua terasa. Iya. Nah itu sebenarnya meditasi itu di situ. Jadi kalau untuk ketenangan juga bisa, ditambah lagi menyehatkan. Ketiga lagi menghilangi rasa stres. Berarti untuk ketenangan pikiran berarti cuma sekedar diam gitu Yang aja. penting diam. Sampai mau menghidupkan cakra ternyata sampai tidak niat menghidupkan, tapi mengalir sendiri. Nah itu sebenarnya orang itu jangan banyak teori, tapi berubah-ubah dari sini terus sini terus sini. Iya semua aktif mas. Iya, berarti aktif. Iya semua aktif. Tapi sama syaratnya satu, diam. Iya. Tapi nggak fokus ke sini, tapi kok tahu-tahu bisa sampai sini berubah-ubah gitu loh mas. Nah iya itu kan namanya cakra itu bukan hanya tujuh. Ini kan cakra utama. Iya. Tapi kan titik cakra itu kan menyeluruh ke seluruh tubuh. Cuma yang dikenal tujuh kan. Nah makanya sampai kalau diam justru semua saraf itu bekerja. Nah jalan gitu. Iya, ya terus titik-titik yang lain bukan hanya tujuh ini, jadi yang lain itu juga aktif. Dan di sini ada cakra itu di tapak ini ada juga. Semua ada, jadi kalau aktif semua kan justru malah enak. Tapi kalau kita fokus tujuh gitu, ya itu tujuh aja. Makanya orang teman-teman kalau meditasi kok susah gini, karena jangan mengikuti rasa di saat meditasi. Itu alam bawah sadar. Dan yang sampai rasakan itu sampai sudah otomatis itu kembali ke masuk alam bawah sadar. Nah itu kalau ini tempatnya gelap, terus sampai masih percaya hantu-hantu gitu, di saat ada energinya sampai mikirnya, wah ada yang nempel ini kan, ada yang ini kan. Enggak, itu murni energi dalam tubuh kita. Itu memang harus dirasakan dengan alam bawah sadar. Masalah duduk gini aja sudah terasa. Masalah apa kalau kita diam, semua justru terasa. Kalau kita ribet, ya udah. Kita
namanya meditasi itu kembali ke diri sendiri. Nah, ini cuma untuk mengetahui energi yang ada dalam diri panjenengan. Ini simple. Iya. Jadi metode jangan mengikuti rasa, sampai merasakan sendiri loh. Rasa itu bisa hilang kan? Iya. Bisa pindah loh. Nah, itu sebenarnya kalau sampai mengikuti yang dinamakan jin dan setan itu tempatnya di rasa kita. Kalau kita mengikuti itu, kita terombang-ambing. Jadi bisa jenis kayak kerasukan itu ya Mas. Nah, kalau sampai ini kan apa itu emosi, tempat emosi ya. Ini kalau sampean meditasi, sampean tarik nafas, sampean tahan, Ya. dan lama nahannya itu bisa kerasukan. Karena apa? Emosi ini naik, jadinya sampean masuknya alam bawah sadar. Alam bawah sadar mencipta sampean jadi tidak sadar benar. Karena apa? Menutupi seluruh tubuh. Karena yang bisa membuat orang kerasukan itu adalah amarah. Amarahnya dinaikkan tinggi, makanya orang kalau dalam pengen membuat orang apa ya itu namanya mediumisasi. Ya. Nah itu pasti suruh diam, disugesti dulu baru dia naik. Benar tidak ada jinnya, tidak ada jin. Berarti yang menciptakan diri sendiri itu. Iya. Sama tak tekan ini, ini. Di otak sama terasa nggak? Iya. Iya kan? Iya. Nah ini namanya kelenjar pineal. Sini, Enggak begitu. yang kanan ini. Enggak. Nah ini terasa tuh. Ya. Nah ini untuk membuat orang kerasukan. Yang kanan. Iya. Ini membuat orang kerasukan. Nah ini biar mudah untuk disugesti. Ini menaikkan kelenjar sendiri di sini. Jadi ada teorinya, Mas. Semua itu ada teorinya. Tergantung kita bisa atau enggak. Nah kalau yang membimbing itu bulat, ya lama. Nah, cuma kita ambil yang simple-simple, yang penting ada hasilnya. Ya. Nah, makanya dari sampan habis ini yo sendiri yang penting duduk diam. Jangan mengikuti rasa dan jangan mencari titik fokus. Pokoknya diem, pasrah itu diem, semelen itu diem. Sampai hanya introspeksi karena puncak dari meditasi sebenarnya. Meditasi itu dulu adalah ibadahnya orang leluhur kita dulu. Ibadah itu maksudnya cara menyembah ataupun berkomunikasi dengan Tuhan itu dulu pakainya itu. Kalau meditasi kan era sekarang. Iya. Kalau dulu kan semedi. Iya. Kalau dulunya kan tapa bertapa. Nah, bertapa ya. Nah, itu memang di situ sampai di mana sampai mendekatkan diri dengan Tuhan dan sampai mengetahui akhirnya bersinergi dengan alam dan Tuhan sampai sendiri. Itu puncaknya. Kalau cakra, kundalini, terus energi tenaga dalam atau apa, itu kalau bagi saya apa ya? Bonus kita jangan tergiur bonus lupa tujuannya. Tujuan kita meditasi itu adalah kembali ke jati diri, kembali ke diri kita sendiri agar kita mengenal dengan Tuhan kita. Nah, sampai paham sekarang. Nah, sampai tinggal lakukan sendiri di rumah. Nah, teman-teman semua yang ingin mempraktekkan, monggo. Bila kurang jelas bisa langsung chat WA di nomor kantor ada di deskripsi channel atau ini nanti saya kasih nomor di deskripsi video ini nanti. Silakan untuk yang belum paham dan semoga teman-teman semua selalu diberi pencerahan dan bisa bermeditasi secara benar dan jangan takut untuk bermeditasi. Selama kita tahu fungsi, tata cara dan belajar dengan benar, sampai akan menemukan kesadaran diri yang luar biasa dalam diri panjenengan semua. Dari saya terima kasih, dari kantor Mas Jawa, Mas Jaina juga terima kasih. Buat teman-teman semuanya tetap dukung dengan like, subscribe dan share apabila video ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam Rahayu, 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 Sakum Tumati. Terus baru.